Ya, masih bersama saya Hardianto Wijaya di Fokus Terkini TVRI membahas terkait dengan capres pilihan Jokowi malam hari ini bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di Studio 7 TVRI dan juga secara daring. Saya akan ke Bang Dev, sebelum saya akan kembali ke Mas Adi dan juga Mas Handoko. Bang Dev masih mendengar suara kita di studio ya? Siap, dengar jelas. Baik. Bang Dev, bagaimana Golkar merespon nama Pak Erlangga Hartarto yang masuk dalam jajaran tiga Ya, capres hasil dari musyawarah rakyat atau musrah? Bang Dev. ya tentu ini suatu prestasi bahwa masyarakat secara luas Hmm. yang bukan organik partai, yang merupakan juga selama ini pendukung dari pemerintah dan pendukung dari presiden, melihat bahwa Pak Erlangga itu layak dan mampu untuk melanjutkan pemerintahan ke depannya. Dan ini bukan hasil rekayasa manapun, tapi ini adalah hasil murni eh, pandangan masyarakat secara luas. Ya ini yang menambah keyakinan kami untuk memperkuat posisi kami juga untuk terus melanjutkan sosialisasi Pak Erlangga sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan di 2024 nanti. Karena kemenangan Pak Erlangga nanti itu adalah kemenangan bagi Partai Golkar juga, dan juga yang paling utama itu adalah eh, membuktikan kedaulatan adat sepenuhnya pada rakyat, bukan hanya di tangan sekelompok elit oligarki, akan tapi sepenuhnya masa depan bangsa ditentukan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Baik, Bang Dev, artinya kalau berbicara terkait dengan target, ini apakah masih sesuai dengan Munas Golkar sendiri sebagai capres atau seperti apa, Pak Erlangga? Ya tentu kita bersikap fleksibel ke depannya ini, Hmm. apakah capres atau cawapres, akan tapi yang pasti ini adalah satu momentum yang luar biasa dan akan kita gunakan untuk meningkatkan elektabilitas dan juga meningkatkan semangat kerja seluruh kader dan juga seluruh elemen masyarakat. Oke, dengan momentum ini apa yang akan dilakukan oleh Golkar ketika nama Erlangga Hartarto masuk dalam musyawarah rakyat? Artinya ini kan juga aspirasi yang dikumpulkan begitu dari seluruh daerah, ada 29 tadi ya, ada 29 titik begitu Bang Dev. Ini apakah juga momentum ini akan digunakan Golkar untuk segera mengumumkan siapakah capres, cawapres, atau juga sesuai dengan Presiden Jokowi mengatakan bahwasanya memang jangan gerusa-gerusu, ditunggu dulu, jangan terburu-buru, atau seperti apa momen yang digunakan nantinya? Ya tentu kan kita melihat perkembangannya sejauh mana ya, Hmm. karena untuk menentukan calon presiden itu kita harus melihat pandangan masyarakat dan juga animo masyarakat sejauh mana. Dan kita paketnya seperti apa, berpasangan dengan siapa, itu kan juga ada kesepakatan antar sesama mitra koalisi, karena kan kita masih mendorong koalisi besar ya, Hmm. yang melibatkan partai-partai parlemen ataupun non parlemen. Jadi ini semua menjadi pertimbangan kita sebelum kita tuh menentukan hal tersebut, dan kita juga masih memiliki waktu yang cukup panjang karena kan pendaftaran itu kan baru ada sekitar bulan September, jadi Ya. masih cukup waktu untuk melakukan konsolidasi dan juga menyiapkan berbagai macam hal dan juga mensolidkan mitra-mitra koalisi sebelum menuju pemilu nanti. Baik, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi bisa mendengar suara kita dengan jelas ya, Mas? Siap, Mas Jaya. Oke, Mas Adi, ini kan kalau tiga nama yang sudah hasil dari musyawarah rakyat, ada Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan juga Pak Erlangga. Ini kan tidak begitu mengejutkan begitu nama-nama ini, tapi apa yang sebetulnya Anda baca dari tiga nama dan juga yang Anda baca juga terkait dengan pidato dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwasanya jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru begitu, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau mau jujur, kita melihatnya dari jauh, tiga Hmm. nama itu adalah nama-nama yang sepertinya diinginkan oleh Jokowi, bisa maju dan bisa mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Jadi yang bertanding nanti adalah all Jokowi's man. Hmm. Atau orang juga menyebutnya all president man ya. Dengan asumsi tidak ada poros perubahan, tidak ada poros penantang yang bisa maju di 2024. Jadi Jokowi bisa happy ending. Jadi siapapun nanti yang bertarung adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa dipastikan akan melanjutkan semua hal, semua legacy yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan kenapa kegaduhan ini terjadi? Khawatir ada poros penantang kubu oposisi
maju pilpres dan menang dan akan menghilangkan semua legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi. Oke. Jadi itu bacaan saya, Mas Jaya, yang kemudian kita bisa tangkap ya dari jauh. Yang kedua sebenarnya kalau mau jujur juga, hasil musrah ini agak telat, mestinya bulan lalu lah gitu ya Agak telat. dikeluarkan. Karena tanpa hasil musrah sekalipun, PDIP sudah mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres. Oke. Tanpa musrah sekalipun, Prabowo Subianto itu sudah berkoalisi dengan PKB untuk memantapkan langkahnya maju di 2024. Satu-satunya yang bisa memberikan suntikan amunisi dan semangat itu tentu saja bagi Pak Erlangga Hartarto yang memang sejak awal diprediksi agak rumit untuk mendapatkan tiket pencapresan bukan hanya karena KIB yang bubar gitu ya, tapi karena memang elektabilitasnya dinilai tidak muncul secara signifikan. Tentu dukungan musrah ini menjadi signifikan bagi Pak Erlangga untuk mencari partner koalisi yang baru untuk bisa maju di 2024. Maka tidak mengherankan kalau Pak Erlangga itu sudah membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Dengan Demokrat sudah jalan misalnya komunikasinya, ataupun dengan PKB juga membangun komunikasi. Jadi ini yang saya kira memang dilihat secara utuh. Yang kedua bagi saya adalah ini tentu Jokowi sangat layak bicara ocok ke susu karena melihat konfigurasi politik di 2024, karena ada kecenderungan bahwa Jokowi itu sebenarnya ya yang bisa bertanding harus all Jokowi's man. Ya. Tapi kalau ada kubu oposisi ya saya kira memang ketiga orang ini harus dipastikan dalam tanda kutip ya harus duduk bersama dan bicara dari hati ke hati soal bagaimana menyatukan begitu banyak kepentingan politik, terutama 6 partai yang ada dalam koalisi Jokowi saat ini, kepentingan PDIP, kepentingan Gerindra, kepentingan Golkar, kepentingan P3, PAN, dan PKB. Bagaimana caranya menyikapi jika ada kubu penantang dan mendapatkan tiket pencapresan. Saya kira disitulah kemudian koalisi besar itu akan diuji, apa akan terus solid gitu ya di bawah komando Jokowi, ataukah memang ingin pisah jalan seperti kubu perubahan yang di dalamnya ada Nasdem. Saya kira di situ konteksnya kalau saya membaca, Mas Jaya. Baik, Mas Adi, artinya kalau tadi ada katakan kan ini pengumuman dari musrah sedikit terlambat begitu ketika memang ada beberapa capres yang sudah diusung oleh beberapa partai politik begitu. Artinya apakah nantinya ini Pak Jokowi bisa menciptakan poros-poros baru atau mengubah komposisi-komposisi dalam pencapresan cawapres atau seperti apa, Mas Adi? Kalau saya tidak seperti itu ya bicaranya. Kalau ini saya lihat rata-rata memang tentu partai politik itu juga tidak mau kelihatan terlampau diintervensi ataupun terlampau kelihatan didikte oleh presiden. Karena partai-partai ini selalu mengatakan punya independensi, punya kemandirian yang sangat mungkin mereka itu bisa bikin poros politik sendiri di 2024, Mas. Jadi pada prinsipnya kalau saya membaca partai-partai seperti Gerindra tentu tidak mau juga kalau dipaksa-paksa untuk tidak bisa memajukan Prabowo Subianto. Makanya Jokowi ya membiarkan 3 nama yang diusung musrah itu sebagai bagian dari satu dinamika. Syukur kalau ketiga-tiganya lah yang kemudian akan bertanding di 2024 ya, mendapatkan tiket pencapresan. Dan pastinya Pak Erlangga juga dalam tanda kutip punya tanggung jawab melipat gandakan semangat politiknya ketika sudah disebutkan namanya oleh musrah. Tapi bagi saya sebenarnya begitu, Mas Jaya. Tapi the end of the day-nya kita juga harus sesekali melihat Jokowi itu adalah kadernya PDIP. Kalau nanti sudah kelihatan siapa yang bisa maju pilpres, dapat tiket pencapresan, rasa-rasanya Jokowi tidak akan mungkin main di banyak kaki, 2 kaki, 3 kaki, dan 4 kaki. Pastinya Bang Masinton ini bantengnya keluar, minta ketegasan Jokowi. Mau kemana? Ke Banteng atau ke yang lain? Kan begitu jalan ceritanya. Ini sekarang belum jelas aja siapa yang maju dan belum ditetapkan sebagai kandidat capres. Kalau sudah ada tiket pencapresannya ditetapkan oleh KPU sebagai kontestan, saya kira PDIP tidak akan lunak-lunak seperti sekarang lah, kira-kira begitu. Benar, lunak-lunak, nanti saya akan konfirmasi. Tapi Mas Adi, Anda melihatnya kekuatan dari musrah ini seberapa besar? Kekuatan dari relawan Jokowi ini seberapa besar begitu sebetulnya? Oh, saya kira tetap kuat lah ya. Dalam rezim demokrasi langsung one man one vote, sekecil apapun dukungan politik itu jadi penting. Tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Apalagi musrah berjejaring, kuat, tersebar di berbagai tempat. Saya kira eksistensi dan kehadirannya luar biasa dan sangat diapresiasi. Makanya musrah ini kan sebenarnya memberikan pantulan semangat ke begitu banyak elit yang ingin maju di 2024, Mas. Apalagi musrah ini kan teruji, sudah ikut pemilu beberapa kali, menjadi mesin politik yang cukup efektif ya.
yang salah satunya bisa menaikkan secara signifikan dukungannya terhadap Jokowi. Tapi itu tadi ya tergantung bagaimana dinamika politiknya ke depan. Apakah musra akan dibiarkan 4 kaki, 3 kaki, 2 kaki? Rasa-rasanya bagi saya kalau sudah jelas siapa capresnya, Jokowi juga akan mengumumkan siapa kira-kira kandidat capres yang harus diusung oleh musra dan relawan Jokowi. Karena musra dan relawan Jokowi ini kan fatsun politiknya satu. Apa kata Jokowi, itulah kata relawan. Merah kata Jokowi, merah pula kata relawan. Kecuali relawan ini tidak mau menyebut dirinya sebagai relawan Jokowi. Mereka boleh mendukung calon-calon lain di luar Jokowi. Baik, artinya Mas Adi kalau berbicara terkait dengan apa yang tadi Anda ungkapkan, akhirnya nanti Pak Jokowi dukungannya tetap ke Ganjar atau masih tunggu dulu, masih mengulur waktu dulu sambil lihat kondisi yang ada atau seperti apa, Mas Adi? Pastinya ke Ganjar lah, Pak Jaya. Mau gimana lagi? Jokowi bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, itu karena PDIP, bukan karena partai yang lain. Jadi partai yang lain juga sebenarnya jangan terlampau ngarep-ngarep juga dari Pak Jokowi. Susah itu, Pak. Darah Jokowi itu darah PDIP. Darah Jokowi itu ya darah merah yang sama dengan Masinton Pasaribu, bukan dengan yang lainnya. Itu menurut saya ya. Tapi kan kita tidak tahu hati Jokowi yang sebenarnya seperti apa. Oke, saya akan langsung ke Bang Daniel. Tadi kata Mas Adi jangan terlalu ngarep begitu. Ya, yang jelas sampai dengan detik ini Pak Prabowo bekerja sebagaimana mestinya ya sebagai Menteri Pertahanan, dan tentu sebagai Menteri Pertahanan beliau ingin memastikan pemerintahan Pak Jokowi sukses. Itu dedikasi Pak Prabowo pada saat ini. Jadi pemerintahan Pak Jokowi dalam hal ini tentu sektor pertahanan itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau kemudian kerja-kerja Pak Prabowo itu mendapat apresiasi, itu lain hal. Kalau kemudian kerja-kerja Pak Prabowo itu dapat efek elektoral atau bonus elektoral karena diapresiasi baik itu oleh masyarakat, rakyat, atau oleh musra misalnya teman-teman relawan, oleh Pak Jokowi, itu adalah hal yang tentu kami syukuri. Nah, yang jelas Pak Prabowo tentu ingin belajar banyak dari Pak Jokowi. Kenapa belajar banyak? Pak Jokowi itu menang Pilpres 2 kali. Tentu secara politik beliau akan menjadi guru yang tepat untuk berkontestasi pada 2024. Kedua, di sisi lain Pak Jokowi adalah presiden 2 periode, dan tentu Pak Prabowo berkepentingan juga untuk banyak belajar kepemimpinan sebagai presiden. Nah, jadi Pak Prabowo dalam hal ini ingin belajar memenangkan kontestasi dari Pak Jokowi. Di sisi lain juga tentu Pak Prabowo ingin banyak belajar kepemimpinan terkait menjadi presiden di 2 periode Pak Jokowi. Ya, baik. Saya akan ke Bang Dev lagi. Bang Dev, artinya tadi Mas Adi sempat katakan ini kan jangan terlalu ngarep begitu. Nah, ada juga yang Mas Adi katakan ini harusnya Golkar juga memanfaatkan momen untuk bisa, karena Pak Erlangga masuk dalam 3 besar itu tadi untuk bisa mengembangkan koalisi, termasuk juga Anda sebutkan tadi koalisi besar. Mas Dev, Bang Dev. Ya, tentu ini gini ya, rencana target awal kita kan memang untuk mengembangkan koalisi besar. Kenapa? Karena target-target pemerintahan saat ini kita diperkirakan ada yang belum sepenuhnya digenapkan dan belum sepenuhnya tercapai di dalam pemerintahan ini sampai dengan Oktober 2024 nanti. Nah, jadi koalisi besar ini untuk memastikan bahwa semua kinerja target-target itu benar-benar tercapai dan terlaksanakan. Jadi jangan ada yang sampai terbengkalai, jangan sampai ada yang tidak selesai. Jadi tidak ada hutang lah dari pemerintahan saat ini, di mana yang diputuskan di dalam musrah itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Erlangga itu adalah bagian dari pemerintahan hari ini. Jadi ya kita yakini bahwa ini adalah semua yang keputusan yang terbaik, dan Pak Erlangga juga kami dengan Golkar juga selalu terbuka untuk kerjasama dan koalisi dengan semua pihak. Yang penting kita memiliki satu kesamaan dan juga memiliki satu visi untuk memenuhi target-target tersebut. Baik. Usai jeda nanti saya akan tanyakan ke Bang Masinton, apakah benar PDI nanti akan melunak sesuai dengan prediksi dari Mas Adi. Dan saudara tetap bersama kami di Dialog Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.
Pak.